Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah yang harus kita saksikan, Nur Muhammad di diri itu. Ya, asal mulanya. Nah, apa kata Abu Bakar Siddiq, ya? Kata ini dialog Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya. Aku tiada melihat yang lain selain engkau. Nabi Muhammad di situ. Walaupun aku masuk ke dalam kamar mandi, yang kulihat kau juga. Ini artinya apa? Abu Bakar panah dia, bukan melihat sosok Nabi yang di Madinah. Bahkan dia berdialog kan, berdialog dia dengan Nabi. Nah, tapi apa katanya? Aku kemanapun aku pergi, yang kulihat Muhammad. Walaupun aku. Nah, maksud yang dia lihat tubuh jasad Muhammad atau Nur Muhammad itu? Nur itu kemanapun dia, fana dia di situ. Tak dilihatnya dirinya, lupa dia dengan dirinya, tapi dia ingat kepada Nur Muhammad. Samalah kita dulu waktu awal-awal jatuh cinta dengan seorang wanita. Ya kan, lupa memberesi diri awak, asik ingat sama dia aja, ya kan. Tak dapat jumpa orangnya, seng rumahnya pun nampak pun jadilah. Udah senang kali hati itu. Iya kan? Masya Allah. Nah, apa manfaatnya kita mengenal Nur Muhammad ini? Inni alaitu wa jalalu dadkhulan nar fasammuhu Ahmad au Muhammad. Ya Allah bersumpah, Pak, Bu. Apa katanya? Ya, aku bersumpah, kata Allah, barang siapa yang mengenal, yang menjadikan dirinya Muhammad atau Ahmad, maka tidak akan disentuh api neraka. Ya. Jadi kalau kajian tauhidnya itu kemarin, kita ini kan udah jadi Allah ya. Gak apa ya aku ngomong gitu ya. Sekarang ini kita menjadi Muhammad. Nah. Jadi kalau kau bisa memandang dirimu itu adalah Ahmad dan Muhammad, maka kuharamkan kau disentuh api neraka. Ini berita update-nya ini datang dari Allah. Coba. Jadi jangan pandang lagi. Cuma itu tadilah. Jangan juga nanti pula dipanggil orang Pak Sapar, nggak ada, ini jadi Muhammad, dah ganti nama. Kadang-kadang inilah, kadang-kadang nggak awak takutkan, udah ganti nama pula. Nah, makanya itulah ya, kita ini disunnahkan kalau buat nama anak laki-laki itu harus pakai Muhammad, gitu dia. Nah, karena itu tadi mengikuti itu. Ya, karena Allah yang bersumpah inni alaitu, atas nama aku, kata Allah. Siapa yang sudah melihat dirinya itu, ya sederhana saja, melihat Nur Muhammad itu, maka kuharamkan dia disentuh api neraka. Nah, artinya apa? Orang yang duduk di atas Allah, di atas Muhammad, ya neraka itu kan simbol kesusahan, problem. Dia tidak akan dihindarkan Allah dia dari problematika kehidupan itu. Orang yang duduk di situ yakin dia di situ, ya, dia ikuti ajaran itu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna-sempurnanya, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ya bahwa sebenar-benar diri kita itu ya dilihat dari Nur Muhammad itu, ya, huwal awalu wal akhiru, huwaz zahiru wal batinu. Ya, itu dari sisi tauhidul, ya, tauhidnya. Dan kemudian dari sisi tauhidul rasulnya, ya, kita ini
awal Muhammad, akhir kita juga Muhammad. Artinya apa? Dia awal apa? Ana abul arwah, aku bapak arwah, Adam bapak jasad. Ya, cuma Adam berasal dari tanah, tanah itu berasal dari air, angin, api. Ya, maka asalnya juga dari Nur Muhammad. Jadi sebenarnya Nur Muhammad itu berasal dari Nurullah, ya. Adam itu juga berasal dari Nurullah. Ya, pada akhirnya apa? Aku bapak ruh, kata Nabi, dan aku juga bapak jasad. Nah, jadi sempurnalah sudah jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal ya siapa Nur Muhammad itu. Ya, siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah aku jua, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana pembuktiannya? Man zakaroni zakaruka, barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, maka dia ingat kepadamu juga. Kepada Nabi, man ahabbani ahabbuka, barang siapa yang mencintai aku, kata Allah, maka sama dengan mencintaimu. Ya. Nah, dijawab oleh Nabi Muhammad, man zakaruka zakaroni, siapa yang mengingat aku, ingat juga kepadamu ya Allah. Inilah bukti dalil hadis yang mengatakan antara Allah dan Muhammad itu adalah esa, satu, tidak ada bedanya. Ya, Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Allah itu zat, kita ini juga sifat. Jadi bukan Allah sama Muhammad aja yang satu, ya. Sesungguhnya Allah sama kita pun satu. Bahasanya apa yang kemarin? Ya, kita ini Allah berwenang menyamar menjadi kita. Ya, kita yang tak boleh menyamar menjadi Allah. Ya, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan, tapi hamba adalah kenyataan Tuhan. Ya. Nah, sampai sini materi awal kita. Ya, mungkin ada yang mau kita pertajam. Ya, Nabi Musa pun saya tambahkan, Nabi Musa pun ketika dia mendapat mukjizat dikejar, ya, dikasih dia mukjizat tongkat, apa katanya, dipukulkannya sampai 9 kali, laut itu tidak terbelah. Ya, turun malaikat Jibril, ya Musa, sallu ala Nabi. Ya, berselawat kau kepada Nabi, ya baru kau pukulkan tongkatmu itu. Begitu dia baca selawat 3 kali, pukulkan tongkatnya, baru lautan itu terbelah. Nah, artinya apa jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulailah kita ke depan ini setelah kita mengenal diri, hakikat diri, mengenal Allah, kemudian kita mengenal Nur Muhammad, maka kita pun boleh atau sampai usul kepada Allah ketika kita atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Qur'an, coba lihat surah Al-Maidah ayat 35, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari kamulah wasilah. Bahasa kerennya, cari kamulah gayet. Ya. Nabi ketika dia Isra Mi'raj, siapa gayetnya? Jibril. Nah, kita untuk menuju Allah, gayat kita siapa? Muhammad Rasulullah. Maka tampillah atas nama Muhammad Rasulullah. Nah, kita koma dulu. Ya, kita koma dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam itu. Bismillah. Itu udah agak paham kita masalah Muhammad di diri kita itu. Cuman kita di mana Ustaz kira-kira yang meletakkan antara Muhammad yang ada di diri kita dengan Muhammad yang ada di Madinah gitu, Ustaz. Ya. Kira-kira itu, Ustaz. Terima kasih.
Muhammad bin Abdullah, ya, dia sama seperti kita ini, Pak. Ya, cuma kelebihan dia itu memang diutus Allah menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Tapi batin dia Nur Muhammad itu sama. Ketika Muhammad bin Abdullah meninggal, Nur Muhammad itu kemana sekarang? Itu dia, Pak. Nur Muhammad, kan katanya tadi, aku diciptakan dari zat Allah, alam semesta ini berasal dari nurku, kan kata dia. Maka Nur Muhammad itulah yang ada di diri kita ini, Pak. Nah, bagi siapa? Balik ke situ, bagi yang mengenal dia, tahu dia Nur Muhammad itu di dirinya. Berarti pada saat kita berselawat, kadang selawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah Muhammad itu supaya dapat syafaatnya, itu berarti di diri kita sendiri. Ya, jadi Muhammad Rasulullah itu kita misalnya ngamalkan selawat ya Pak ya, untuk menenangkan atau apa, kita kalau secara syariat ya Pak ya, berselawat ke sana. Kan begitu, syariat kita nggak boleh tinggalkan itu. Tapi secara hakikat jauh kali ke sana, orang dia sudah menyata di diri. Nah, artinya apakah sudah memadai dengan kita berselawat kepada nurnya itu? Sampaikah itu kepada dia, ke zahirnya? Nah, tentu kalau kita sudah berselawat kemari, ya bukan, ingat, bukan kita mau jadi nabi ya, jadi Nur Muhammad, bukan. Nah, ingat bahwa yang Nur Muhammad di diri kita ini kan asal dari dia, kan begitu. Kalau kita berselawat ya ke sini, tapi itu otomatis sampai yang ke sarungnya lah, dulu bilang kira-kira gitu, maafnya kepada Muhammad bin Abdullah yang sampai. Cuma kalau orang bersahadat kepada mutlak kepada Muhammad bin Abdullah, ya coba kita lihat Nabi Muhammad ketika dia bersyahadat Muhammad bin Abdullah, ya, dia kan nggak merubah syahadat. Yang aku tahu ini tidak dirobahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah, kan nggak begitu, tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah sendiri pun bersahadat menggunakan Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad jasad dia, tapi Muhammad Rasulullah. Dia sendiri pun bersahadat seperti itu, iya kan? Nah, kalau memang dia itu adalah bicara keegoan, pasti dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa ana, keaguan dia kan Muhammad Rasulullah. Nah, toh Nabi pun bersahadat, lafaz syahadatnya sama dengan syahadat kita kan. Nah, itu dia. Jadi jangan ragu lagi. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita memperingati Maulid, ya biaya yang besar, ya sebelum Ustadz tampil ditampilkanlah pop song, ya judul lagunya apa itu? Kami cinta Rasul ya, rindu kami, cerita rindu. Kapan kau kenal sama dia? Dimana mungkin orang bisa rindu, orang bisa cinta kalau dia tidak jumpa? Ngayal kau itu, cinta sebelah tangan namanya, iya kan? Nah,